wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Jelambar Baru 03 Ibu Hani Noviani SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini di siang ini dalam rangka pengintasan modul PGP dengan judul budaya positif. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa kita raih baik di dunia maupun di akhirat. Untuk sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyati. Kepada Bapak dan Ibu guru semua dimohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lancarnya acara kita pada siang hari ini, dengan kerendahan hati marilah kita bermunajat kepada Ilahi Rabbi dengan mengharap ridha, pertolongan dan kemudahan. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Nas'aluka ridha wal inayah wal barakah was-sihhah wan najah was-salamah fid din wa dunya wal akhirah. بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم. فلك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والصالحين والصالحات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل في كل امتحاناتنا وفي كل أمورنا من الناجحين والسالمين الممتازين ولا تجعلنا من الخاسرين والنادمين. اللهم اجعل آخر حياتنا في هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji dan puja hanyalah milik Engkau semata. Kami berkumpul di tempat ini mengharapkan ridha-Mu dengan anugerah dan karunia yang Engkau berikan, Ya Allah. Dengan kerendahan hati kami memohon, lancarkanlah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan kegiatan kami pada siang hari ini, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu di setiap waktu dan ke depan mata, Ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami, berikanlah kesehatan kepada kami jasmani maupun rohani kami, Ya Allah. Angkatlah penyakit dalam diri kami, penyakit jasmani maupun rohani kami, Ya Allah. Berikanlah kesuksesan, keselamatan kepada kami fid din wa dunya wal akhirah. Hanya kepada Engkau lah kami meminta, Ya Samad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hamdani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 8003 yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Ya, mudah-mudahan ada yang sakit, ada yang banyak keperluan sama mengungsi, Bapak-bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan mengikuti acara diseminasi pembahasan modul PGP mengenai budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Sahri. Ini adalah acara kelanjutan dari pembahasan di P2 KPTK 2 ya Mas Arya. Jadi yang ikut di sana berkewajiban untuk mengimbaskan kembali ke sekolah masing-masing. Ya. Saya rasa di sini nanti banyak ilmu-ilmu baru yang akan disampaikan oleh Mas Sahri tentang bagaimana itu budaya positif yang mungkin nanti bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, saya harap semua mengikutinya dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada manfaat yang akan didapatkan dari acara ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke kegiatan inti kita, yaitu dengan penyampaian materi tentang pengembasan modul PGP budaya positif oleh Bapak Muhammad Syahri. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak macam nikmat. Di antaranya itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama itu nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di sini itu dalam rangka pelatihan atau pengimbasan dari modul PGP. Salam dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan kita umatnya yang termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Lambar Baru 03 yaitu Ibu Hani Nopin SPD, dan yang saya hormati guru senior yaitu Bapak Suyatno. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak yaitu telah memenuhi undangan kami dalam rangka yaitu pengimbasan modul PGP dengan judul budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf sekali, saya berdiri di sini bukan berarti menggurui atau lebih pintar, hanya memang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru pengimbas sebelumnya untuk mengimbaskan kembali kepada Bapak Ibu semua yang ada di sekolah. Jadi di sini bukan menggurui tapi kita sama-sama sharing apa sih budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Oke, Bapak Ibu semuanya, karena ini jam rawan ya. Jadi sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, kita akan ice breaking dulu. Dimohon Bapak Ibu guru untuk berdiri semuanya. Kita akan melakukan gerakan chicken dance. Mungkin sudah sering ya kita lakukan. Kita semua semangat sekali Bapak Ibu, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita santai Bapak Ibu dulu ya, sambil menikmati dengan ala kadarnya supaya tidak ngantuk. Sampai juga kita menyimak materi yang ada di depan. Baik, kegiatan hari ini saya mulai dengan pertanyaan yang jawabannya nanti Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju. Yang pertama pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu guru? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak setuju? Setuju ya Bapak Ibu. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak setuju? Baik, luar biasa jawabannya setuju semua Bapak Ibu ya. Tidak ada yang setuju, semua setuju. Oke, kita lanjut. Baik, perubahan paradigma. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu guru berandai-andai. Misalnya di tangan kita ada sebuah benda yang sangat berharga, misalnya cincin, ya, cincin atau berlian. Dan benda itu kita genggam dengan satu tangan,
dan dengan segala daya dan upaya. Artinya kita pegang kuat-kuat, jangan sampai ada yang merebut. Nah, orang lain akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda melepaskan dengan genggaman tersebut. Kira-kira Bapak Ibu Guru mau melepaskan nggak? Tidak ya, walaupun sekedar melihat itu isinya apa gitu ya. Tidak ya, tidak akan melepaskan. Nah, perumpamaan seperti ini sama seperti kondisi anak kita, siswa kita pada saat sekarang ini. Mereka tuh tidak mau mengubah apa yang mereka sudah mereka sangat suka. Susah sekali untuk kita memaksa mereka untuk merubah kesenangan mereka. Jadi kita tidak bisa memaksa dengan cara paksaan ataupun berupa hukuman dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi anak siswa peserta didik kita pada sekarang ini. Nah, oke, next. Ada sebuah teori namanya teori ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi, Bapak Ibu Guru. Ya, contoh gini, kita bisa suruh diem ya kalau pacaran ya, kita suruh diem aja. Paling hanya beberapa saat, habis itu ramai lagi. Atau di kelas saat misalnya lagi belajar gitu ya, jangan lari-lari, paling sebentar, habis itu mereka lari lagi, jalan-jalan lagi. Jadi itu hanya ilusi bahwasanya kita dapat mengontrol murid. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu Guru. Sifatnya hanya sementara. Setelah itu, udah mereka bebas lagi. Nah, ilusi yang kedua adalah ilusi mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ya, selama ini kita mengkritik atau menghukum atau menyalahkan siswa-siswa yang bermasalah. Kamu nih gara-gara kamu jadi celaka kan temannya. Nah, selama ini kita berprasangka dengan seperti itu dia sadar dan tidak akan berbuat seperti itu lagi. Ternyata itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Mungkin saat dibilangin iya, tapi besoknya udah lupa lagi, bahkan bisa melakukan lagi. Jadi itu hanya ilusi. Nah, ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif sangat efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata ketika kita memberikan penghargaan atau penguatan yang lainnya, sifatnya hanya sementara. Di saat itu dia semangat, tapi setelah itu ketika kita tidak memberikan penguatan ataupun penghargaan lainnya kepada dia, ya hilang lagi sifat positifnya. Jadi itu hanya ilusi. Dan ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini termasuk saya, Bapak Ibu Guru, menganggap anak-anak itu adalah miniatur orang dewasa. Yang ketika kita bilang A, dia paham. Ketika dia bilang B, paham. Masa kamu 2 tambah 2 aja nggak tahu gitu kan? Jadi seperti itu, Bapak Ibu Guru ya. Jadi menganggap bahwa anak-anak itu adalah miniaturnya orang dewasa. Padahal tidak, Bapak Ibu Guru. Mereka punya dunianya masing-masing. Mereka punya karakternya masing-masing. Jadi ketika kita memaksa anak-anak, itu tadi sifatnya hanya sementara, dia patuh hanya sementara. Setelah itu ya sudah selesai, hilang lagi. Jadi itu, Bapak Ibu Guru, ada 4 ilusi kontrol, yaitu dari teorinya Dr. William Glasser. Oke, next. Lalu perubahan paradigma apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol yang memang oleh Kementerian atau Kemendikbudristek itu sedang dikembangkan.
Sebelumnya di stimulus respon itu kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita harus ubah. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita sering ya, ketika melihat siswa berperilaku buruk, kita menjasa sudah pasti salah. Nah, kita rubah di teori kontrol menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita selama ini itu tadi bisa mengontrol siswa, ternyata itu hanya ilusi. Hanya anak itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya, bukan orang lain. Dan yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini sering ya, kita udah rayu-rayu, kita bujuk, gagal, udah pokoknya harus, nggak boleh enggak. Nah, ini sering terjadi. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita berkolaborasi bersama siswa untuk membuat kesepakatan atau konsensus, sehingga kesepakatan itu akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Gitu. Dan yang kelima adalah selama ini kita berpikir adalah menang dan kalah. Ya, jadi ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di teori kontrol kita harus ubah menjadi menang dan menang, tidak ada yang kalah. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke, next. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru mengenai tentang apa itu disiplin. Saya akan share link di grup keluarga, di grup sekolah. Silakan Bapak Ibu buka linknya, lalu tinggal silakan diketik jawabannya apa itu disiplin. Kalau udah ya, klik tambah, nanti diketik jawabannya, lalu publikasi, nanti akan muncul di sini. Ya, itu sendiri bro. Nggak usah, klik tambah aja tadi. Tambah terus ketik, nanti publikasikan. Ya, sudah dijawab. Disiplin adalah berbuat sesuai dengan aturan. Yang masih mengetik, kalau sudah dipublikasikan Bapak Ibu biar muncul di depan. Oke, ada lagi nih yang jawab, sikap dan perasaan taat patuh terhadap aturan. Oke, ada 2, ada 9, ini masih ada 7 lagi. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, pendek-pendek gak apa-apa. Disiplin adalah berbuat sesuai dengan aturan. Disiplin adalah tindakan atau perilaku yang sesuai aturan yang benar. Disiplin adalah sikap patuh taat pada aturan yang berlaku. Disiplin adalah sesuatu yang dapat merubah kehidupan kita yang lebih baik. Melakukan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara konsisten.
Ya nggak apa-apa. Di sini. Yang di sini, sampai sini nggak kelihatan. Ada lagi? Baru 7, 2 lagi nih yang belum. Oh, nomor 3. Yang mana Pak? Yang disiplin. Mana yang lagi? Disiplin adalah sikap taat terhadap peraturan secara bertanggung jawab. Oke. Satu lagi. Siapa yang belum isi? Oke, nggak apa-apa. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jawabannya. Berbagai jawaban muncul di sini. Baik, kita akan lanjutkan. Oke, disiplin. Oke, disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disciplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Ya, nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Semuanya benar. Jadi disiplin adalah artinya belajar. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Gitu, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Next. Nah, dari nilai disiplin tadi ada nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu kebijakan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sifat-sifat atau kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu ya, contohnya disiplin, tanggung jawab, kerjasama, apalagi menghargai, menghormati, itu adalah kebajikan universal yang di setiap agama, setiap suku itu pasti ada seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dalam hal ini Kemendikbudristek sudah menyiapkan, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Dan 6 adalah kreatif. Nah, semua ini adalah kebajikan universal yang tadi disebutkan bahwa di semua agama, di semua suku pasti ada kebajikan seperti ini. Ya, dan kita juga sudah melaksanakan profil belajar Pancasila itu melalui mata pelajaran K5 Bapak Ibu, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, next. Nah, untuk menumbuhkan rasa disiplin tadi, kita perlu adanya motivasi bagi siswa atau anak. Nah, motivasi itu adalah dorongan atau pengaruh yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang mulia atau yang baik. Nah, dari mana motivasi ini berasal? Motivasi ini berasal dari yang ada 2. Ada yang berasal dari intrinsik atau dari dalam diri. Yang kedua adalah ekstrinsik dari luar. Nah, kira-kira dari 2 ini Bapak Ibu mana yang lebih kuat? Intrinsik atau ekstrinsik? Ya, yang lebih kuat yang mana? Dari dalam diri sendiri atau dari luar? Intrinsik ya Bapak Ibu ya. Kalau intrinsik itu dari dalam hati, dari dalam diri dia, dari niat dia, tidak ada tidak ada tujuan yang lain. Nah, itu sangat kuat. Beda dengan ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Seperti tadi kita memberikan penghargaan, itu kan motivasi dari luar, ekstrinsik. Tapi sifatnya tadi hanya ilusi, hanya sementara. Setelah itu, ketika kita tidak memberikan penguatan, ya sudah hilang lagi semangatnya, motivasinya selesai. Oke, kita lanjut. Nah, saya mengutip dari
Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat memerintah diri sendiri. Dalam artian ini adalah kontrol diri. Ya, jadi merdeka itu siswa bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan oleh guru, oleh teman atau orang lain, tapi diri sendiri yang bisa mengontrol dia. Itu baru dikatakan merdeka. Ketika dia bisa memerintah dirinya sendiri, mengontrol diri. Oke, next. Nah, ini cukup judulnya cukup menarik Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri ketika kita memberikan sesuatu penghargaan kepada orang lain atau kepada siswa, secara langsung kita memberikan motivasi untuk dia berbuat sesuatu yang lebih lagi dari itu, berbuat sesuatu yang memang tidak sama dengan kemarin. Dia harus berbuat sesuatu yang lain. Nah, jadi yang maksud dihukum oleh penghargaan itu ya seperti itu. Kita memberikan penghargaan secara tidak langsung juga memberikan hukuman. Tapi memang ke arah yang positif, ke arah yang positif. Oke, lanjut. Baik. Nah, untuk menciptakan kontrol diri dan disiplin tadi, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, selama ini kita tahunya adalah peraturan kelas, Bapak Ibu ya, peraturan kelas. Nah, sekarang namanya kita ubah menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi nanti di kelas itu tidak ada lagi peraturan kelas, Bapak Ibu, namanya keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas? Oke, kita ini dulu ya. Mengapa tidak peraturan kelas? Tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan hadir tepat waktu di sekolah? Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk disiplin. Ya. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Mengapa? Karena untuk supaya apa? Supaya belajarnya nyaman ya, supaya belajar nyaman. Mengapa kita perlu memiliki peraturan memakai helm jika mengendarai motor? Untuk keselamatan. Oke, itu jawaban yang lurus ya. Tapi kalau jawabannya lurus, kalau ada polisi aja baru pakai helm, enggak, ya udah. Nah itu helmnya baru. Itu seperti itu. Nah itu adalah peraturan ya Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Jawabannya sama, ya atau tidak? Tidak ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul, tidak. Pertanyaan berikutnya. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid. Iya atau tidak Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya. Iya, betul. Dasar keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Iya atau tidak Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya. Iya, betul. Dapat Bapak Ibu ya.
Jawabannya betul semua. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Oke. Nggak kelihatan yang merah ya? Nah, yang merah ini yang di dalam kotak biru ini adalah peraturan yang memang sering kita buat di kelas ya. Yang pertama saling membantu, yang kedua membersihkan lingkungan sekolah, yang ketiga mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, aturan ini menjadi kalimat atau nilai kebajikan atau nilai universal. Nah, kalimatnya seperti apa? Nah, kalau saling membantu berarti peduli ya, peduli. Nah, ini adalah nilai universalnya. Kalau yang kedua membersihkan lingkungan, apa kira-kira Bapak Ibu? Kebersihan. Oke, kita lihat. Ya, menjaga kebersihan. Mengembalikan buku pada tempatnya, kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kejujuran, disiplin, apalagi tanggung jawab. Oke, kita lihat. Iya, tanggung jawab, mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, ini adalah yang merah ini adalah kalimat-kalimat aturan yang kita buat di di kelas. Nah, kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi menjadi kata universal, artinya katanya lebih pendek ya, kalimatnya lebih pendek, menjadi sebuah kata yang universal yang berkaitan dengan aturan tadi. Contohnya tadi saling membantu, peduli, membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan, lalu mengembalikan buku pada tempatnya adalah tanggung jawab. Oke, next. Nah, ini adalah contoh aturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kayak A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai kebajikannya yang mana Bapak Ibu? Kalau nilai universalnya? Saling menyayangi, betul. Kami murid yang semangat belajar. Semangat belajar. Oke, Kak. Kalimat atau kata universalnya adalah semangat ya. Terus yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli, betul. Oke. Next. Nah, sekarang langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi bersama siswa, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita diskusi sama siswa, biarkan siswa yang mengungkapkan pendapatnya, aturan apa yang mau dibuat di kelas, mau seperti apa kelas kita. Jadi kita lempar ke siswa, kita diskusikan. Nah, setelah berdiskusi dengan siswa, langkah kedua adalah mengubah peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya, jangan berisik. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Jangan berisik, kalimat positifnya. Ya, bersikap tenang di kelas ya. Atau jangan terlambat ke sekolah. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Kalimat ya, datang tepat waktu. Nah, setelah kalimat negatif tadi dirubah menjadi kalimat yang positif, maka berikutnya adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kayak tadi, misalnya datang tepat waktu, keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Disiplin, betul. Disiplin. Kalau misalnya tenang, tadi apa yang berisik? Kalimat positifnya? Bersikap tenang saat di kelas. Nilai kebajikannya apa? Apa? Tertib. Terus tertib ya. Jadi seperti itu. Oke, langkah berikutnya setelah kita menyajikan peraturan tadi, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Saya tadi peduli apa aja nih? Kalau peduli itu kita harus seperti apa? Ya. Kalau disiplin kita harus apa? Misalnya datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, terus apa lagi? Memakai seragam yang lengkap, contohnya. Ya, lanjut. Dan yang kelima adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi nanti diskusikan dengan siswanya
peran-perannya di kelas seperti apa? Mungkin ada yang nanti yang bagian mengawasi ya, mengawasi, atau ada yang bagian apa mencatat dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kadang kan siswa ini kita perlu stimulus Bapak Ibu. Kayak tadi misalnya, contohnya ketika sudah semua diskusi, ternyata masih ada memang aturan yang belum tersampaikan, belum masuk. Nah, itu perlu kita tinjau ulang. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat ini sudah berjalan efektif atau tidak? Nah, disesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Tentunya pasti berbeda Bapak Ibu ya. Ada yang kelasnya tenang, ada yang kelasnya apa? Rame, pasti beda-beda. Oke? Next. Oke, sekarang ini contoh dari kesepakatan kelas. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Nah, jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Peduli. Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Bersabar. Gunakan masker kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah, ini contohnya Bapak. Nah, ini ada video. Apa namanya? Urutan cara membuat keyakinan kelas. Silakan disimak Bapak Ibu. Good morning, students. How are you today? Oke, anak-anak ya. Jadi hari ini Bunda mau mengajarkan membuat keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, oke, ini apa? Peraturan yang berlaku di kelas bagus adalah dari apa itu yang akan menjadi peraturan yang berlaku di kelas. Jadi kita sepakati apa yang aturan yang kita lakukan yang ada di kelas ini. Ya, karena peraturan atau keyakinan itu untuk kelas kita. Jadi kalian harus terlibat dan membuatnya ya. Bukan itu yang harus terlakukan. Tapi apa yang kalian pengen, kalian mau, terus kita sepakati bersama ya. Oke, nanti ini ibu kasih rumus masing-masing dari satu. Kalian tulis kalian mau apa? Misalnya dalam sekolah kita bantu. Kalau misalnya mau melakukan buku sama biasa, habis misalnya mau apa? Kalau sudah mau tulis, nanti kita akan
menyampaikan keyakinan kelas dan ini kalian terapkan di dalam kelas ya. Sekarang dicek satu-satu, kemudian kalau ada masalah nanti dituliskan di sini ya keyakinan kelasnya ya. Nanti kita gabung ya. Tidak bersih, kemudian memperhatikan ketika mau menjelaskan, tidak ribut, kemudian tidak ribut, memperhatikan saat guru menjelaskan. Oke, itu sama. Kita ambilnya apa? Tidak ribut atau memperhatikan saat guru menjelaskan. Oke, tadi memperhatikan saat guru menjelaskan. Nah, oke ya, jadi di sini sudah kita sepakati ada 8 keyakinan kelas ya. Sepakat belum? Oke, jadi semoga keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di keseharian kita ya dalam belajar di semua kelas ya. Oke, nah keyakinan kelas ini nanti akan Bu Ibu diketik ya, terus besok kita tempelkan di kelas ya. Oke. Yes. Oke, Bapak Ibu, berdasarkan urutan tadi cara membuat keyakinan kelas, motivasi yang datang itu termasuk apa, Bapak Ibu? Apakah intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik, Bapak Ibu ya, dari dalam diri dia. Jadi dia mengungkapkan keinginannya, pendapatnya tentang aturan yang mau dibuat di kelas. Nah, kalau motivasi itu datang dari dirinya, berarti dia punya tanggung jawab untuk menjaga aturan yang sudah dibuat. Nah, makanya prosesnya seperti tadi, Bapak Ibu. Anak terlebih dahulu membuat aturan, setelah itu dikumpulkan, baru disarikan atau dibuat nilai-nilai kebajikannya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh kegiatan saya di kelas 4A. Setelah anak membuat aturan-aturan lalu ditampilkan di depan, maka dibuatlah keyakinan kelas seperti ini, Bapak Ibu. Ada 8 keyakinan kelas. Yang pertama adalah tertib, kedua kebersihan, ketiga menghargai, keempat berpikir positif, yang kelima sopan santun, 6 toleransi, 7 menghormati, dan 8 disiplin. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu nanti tinggal tempel di kelas dan untuk disepakati bersama-sama dan dijalankan bersama-sama. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini untuk keyakinan kelas tadi. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan sambil disantap hidangannya Bapak Ibu supaya ngatur, atau ada yang mau nambah silakan boleh keluar dulu untuk nambah. Ada Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ya kalau yang mau ambil makanan lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut.
untuk menerapkan keyakinan kelas tadi, sebelumnya juga kita harus mengetahui kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Apa saja kebutuhan dasar seorang manusia itu? Jadi kebutuhan dasar pada manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis, psikologis, yang hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, tujuannya itu Bapak Ibu ya, mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Oke, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini tentunya kita semua butuh Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan fisiologis untuk disayangi dan diterima oleh seorang tua maupun lingkungan sekolah. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi apa saja? Interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, diterima menjadi bagian suatu kelompok ya. Semua orang pasti butuh rasa ini, rasa kasih sayang. Oke, next. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, ini adalah kebutuhan yang ketiga Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri, semua manusia ada butuh pujian ya, ingin dipuji Bapak Ibu. Nah, makanya ini menjadi suatu kebutuhan dasar. Yes. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Makanya anak-anak itu cepat bosan karena mereka itu butuh kebebasan. Mereka itu butuh bebas mencoba hal-hal yang baru, dan mereka itu senangnya bergerak Bapak. Makanya kalau pelajaran olahraga itu mereka semangat dan senang sekali Bapak Ibu ya. Karena mereka maunya bebas ya. Gak usah olahraganya, misalnya belajar menggambar, gambar bebas, nah itu pasti biasanya senang, semangat. Dan kebutuhan yang terakhir adalah Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi Bapak Ibu. Tidak hanya anak, mungkin kita juga orang dewasa sama Bapak Ibu ya. Kalau mengerjakan sesuatu yang disenangi itu semangatnya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Semangat, nggak cepat bosan, karena kita senang mengerjakannya. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah peserta didik kita telah terpenuhi kebutuhan dasarnya di sekolah? Karena kan memang anak-anak tuh 24 jam itu paling banyak itu di rumah. Di sekolah itu cuma sebentar. Tapi banyak juga anak yang menganggapnya itu sekolah itu adalah rumah mereka, rumah kedua mereka. Mungkin di rumah kebutuhan dasarnya kurang dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi banyak sekali anak-anak yang pas di sekolahnya itu udah mengalami seperti di rumah, yang selalu cari perhatian, yang memang kurang perhatian di rumah, yang selalu mencari rasa kasih sayang, karena memang mungkin di rumahnya kurang rasa kasih sayang. Nah, ini yang perlu kita
analisis Bapak Ibu, apakah di kelas kita sudah memenuhi kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita? Oke, lanjut, next. Nah, ini ada contoh kasus. Najwa seorang anak kelas 2, begitu tiba di rumah sepulang sekolah nangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Bu Rani, gurunya, karena tidak menyapanya hari ini. Padahal Najwa memakai jepit rambut baru. Menurut Bapak Ibu, mengapa Najwa benci terhadap Ibu Rani? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Najwa? Ayo, kebutuhan apa Bapak? Perhatian. Nih, kebutuhan apa Bapak Ibu? Dihargai. Berarti kalau dihargai tadi masuknya pada ke ini ya, pengakuan ya, pengakuan, ingin diakui, ingin apa namanya, dipuji ya. Makanya pas dia udah cakep-cakep dari rumah, pakai jepitan baru, sampai sekolah gurunya agak memuji. Nah, kita muridnya banyak baru ya, 32, nggak mungkin kita merhatiin satu-satu jepitannya baru ya, nggak mungkin kan? Nah, ini juga menjadi persoalan Bapak Ibu, gitu. Mungkin pernah kita menemukan hal-hal seperti ini ya, yang menurut kita ini apaan sih, nggak penting banget gitu. Padahal ini penting Bapak Ibu. Itu tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Gitu. Makanya kita perlu menganalisisnya. Oke, next. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita memenuhi kebutuhan dasar siswa, kita juga perlu mengetahui posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu yang selalu memberi hukuman ketika siswanya salah. Kamu telat berdiri, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kamu ngerjain PR di luar, PR-nya di luar, itu penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kamu gimana sih, gara-gara kamu nih temennya jadi celaka nih, itu gara-gara kamu nih kelas jadi kotor. Nah itu guru, posisi guru yang selalu memberikan membuat rasa bersalah kepada siswa. Yang ketiga, teman ya. Nah yang selalu akrab dengan muridnya, menganggap seperti teman. Kamu kenapa? Misalnya gitu ya. Kok telat? Ya udah nggak apa sih, duduk bareng kita ngobrol. Nah ini posisi yang ketiga. Kalau yang keempat, posisi pemantau. Nah pemantau ini yang suka nanya, nah kamu nih udah 3 kali nih ngerjain PR, kamu udah sering nih kagak datangnya telat nih. Nah, ini pemantau. Nah yang terakhir adalah guru, posisi kontrol guru manajer. Nah, guru posisi guru dengan kontrol manajer ini guru yang memanage, ya, memanage siswanya, melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah siswanya dan mencari solusi. Oke, next. Nah sekarang kita akan melihat beberapa video adegan mengenai posisi kontrol guru. Silakan disimak dan silakan Bapak Ibu melakukan refleksi. Berada di mana Bapak Ibu sekarang? Apakah di 1, 2, 3, 4 atau 5? Halo, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum ya? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Bagi anak-anak, hari ini
ini ada tugas. Ada yang mau mengerjakan? Contoh, kamu sudah mengerjakan? Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu ini sudah kelas 5. Harus bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Pas banget lagi kelas 5. Mudah-mudahan nanti jangan diulang lagi ya. Ibu senang lihatnya. Ya. Ini apa ya? Maksudnya kelas dulu dong. Kamu Wah, jadi pulang lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh. Iya benar. Olahraga bulan ini. Adrian. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Yes. Yes, sorry. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Semua kecuali yang terakhir. Sama saya juga Bapak Ibu. Sama saya juga. Hampir semua kecuali yang terakhir. Tapi setelah kita belajar ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini di kelas. Jadi kita tidak lagi sebagai guru penghukum, pemberi rasa bersalah atau teman atau pemantau, tapi kita lebih pada guru yang manajerial, yang memanage setiap kesalahan atau kejadian yang ada di kelas kita. Oke, lanjut. Oke. Setelah kita mengetahui posisi kontrol guru, maka kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas kita lakukan dengan pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Nah, ada tahapan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menggunakan pendekatan restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa langkah-langkahnya? Oke, dulu ya. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama yang bawah adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, ini contohnya. Sisi 1 menstabilkan identitas. Nah, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, Bapak Ibu, tapi kita mencari solusi dari permasalahan. Ya. Jadi pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, tapi bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, itu akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak. Contoh lainnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, lanjut. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas tadi, setelah kita tadi menstabilkan siswa lalu memvalidasi tindakan yang salah, nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut? Nah, sementara keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh mereka sendiri atas keinginan diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, seperti apa lalu seperti apa keyakinan kelas yang ideal yang bisa dia lakukan untuk merubah si siswa tersebut. Oke, next. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, sebuah kasus yang diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Silakan disimak Bapak Ibu. Tidak tidak apa-apa, semua orang merasa pernah lupa dan mungkin kita mau apa? Memperbaikinya. Nah, dia pasti punya alasan melakukannya kan? Dia kenapa tadi tidak selatan sekolah karena apa? Jadi bangunnya tadi gimana? Oh, bangunnya kesiangan, jadi dia terlambat ke sekolah. Jadi dia hari dia, tapi kita solusinya ya. Baik, dia tahu tentang keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang sudah dijalani? Ini yang betul-betul apa lagi? Bertanggung jawab, misalnya dalam melaksanakan apa? Betul. Dia tidak melanggar, bergoyong dan bertanggung jawab ya. Dia meyakini keyakinan kita, yakin. Dia mau memperbaikinya. Bagaimana cara dia memperbaiki? Ya, jangan sampai selalu itu setuju dengan dia bahwa mereka itu harus dibatasi, ya, karena main HP terlalu lama bisa menyebabkan maka sakit mata, apalagi pusing, betul ya, main HP terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan pada mata kita ya. Dan hanya ini pusing juga. Nah, lagi kalau kita menggunakan HP, misalkan sampai tidurnya terlalu malam, bisa menyebabkan kita dan bisa menyebabkan kita bangun apa? Lebih siang sehingga kita terlambat. Kalau terlambat ke sekolah saat kita harus melaksanakan weekend,
jadi tidak melaksanakan weekend. Anak yang juga harus lebih pagi ketika datang ke sekolahnya ya. Oke. Apa Olivia mau apa Olivia seperti ini? Betul? Oke, Nika ingin jadi orang seperti apa? Iya, dia ingin menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya supaya dia jadi orang yang sukses dan bertanggung jawab? Oke, tugas salah satu tugas yang tadi oke, siap ya kita memperbaiki. Siap, mulai lagi kan ya. Oke, Ibu yakin dia bisa memperbaikinya karena Ibu yakin sekali kita adalah semangat. Terima kasih silakan. Yes, oke, Bapak Ibu. Kira-kira kita bisa seperti itu, Bapak Ibu. Insya Allah bisa semua Bapak Ibu ya. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini, bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mengajak anak untuk mengetahui apa penyebab permasalahan mereka, dan juga mengajak anak untuk mencari solusinya sendiri, solusi sendiri untuk mereka seperti apa, karena mereka yang tahu masalahnya, mereka yang tahu penyebabnya, dan mereka mencari solusinya sendiri. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan kelas tadi. Makanya di kelas kita harus sudah membuat keyakinan kelas supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, ini adalah materi terakhir kita. Setelah dari awal sampai tadi kita menyimak video. Nah, langkah-langkah apa yang perlu kita bangun untuk untuk membangun budaya positif di sekolah? Nah, yang pertama adalah petakan kekuatan diri untuk membangun budaya positif. Nah, jadi mari kita melihat diri kita di mana letak kelemahan dan kekurangan dan kelebihan kita. Kita petakan. Nah, yang kedua, membuat visi budaya positif. Definisikan, laksanakan dan tanamkan. Kita buat tujuannya. Kita buat tujuan budaya positifnya itu apa? Lalu kita laksanakan, lalu kita tanamkan baik pada diri kita maupun kepada siswa. Nah, yang ketiga, kita harus memahami kebutuhan dasar. Yang 5 tadi Bapak Ibu. Kita harus pahami bahwa setiap orang baik dewasa maupun anak mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Seperti tadi, masalah sepele pita aja itu menjadi masalah buat mereka. Padahal kita menganggapnya itu tidak terlalu tidak terlalu penting. Nah, yang keempat, melaksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita jangan lagi berada di posisi penghukum, memberi rasa bersalah, teman ataupun pemantau, tapi kita berada di posisi manajer, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas. Jadi nanti setiap kelas kita akan membuat keyakinan kelas seperti tadi. Nah, kalau sudah jadi semua keyakinan kelas, maka nanti kita akan membuat menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tadi saya itu jujur baru buat tadi. Masuk jam berapa? Jam 10, 11, jepret udah selesai. Jadi, tapi ya sesuai urutan tadi Bapak Ibu. Sesuai urutannya, anak dikasih kesempatan untuk mengajukan pendapatnya melalui sticky note tadi ditulis, tempel, lalu kita rumuskan menjadi sebuah nilai kebajikan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita tanamkan dan terapkan di kelas maupun di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kita kasih plus dulu kepada Bapak narasumber kita. Jadi kalau saya refleksi dari awal sampai akhir ternyata kita banyak salah. Dan padahal hal itu adalah kita udah tahu. Kita udah tahu bahwa itu adalah salah. Salah satu contohnya adalah ketika saya mendapat kemarin Bu yang tentang ramah anak. Apa yang dilakukan oleh guru-guru kita ketika anak terlambat disuruh berdiri di depan teman-temannya, itu juga adalah hal yang tidak benar. Kalau menurut aturan yang dalam sekolah ramah anak. Tapi yang perlu saya sikapi tadi udah ditanyakan di nomor 5 sih. Saya punya pertanyaan, kapan Bapak dan Ibu guru membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Itu pertanyaan pertama. Katanya besok. Namun yang perlu saya pertanyakan tentang analogi yang tadi yang pertama Pak Sari. Seseorang yang memegang benda yang sangat disayangi, kemudian ada orang lain untuk merebutnya, dan saya yakin saya sendiri pun akan mempertahankan. Nah, saya kaitkan ketika anak-anak kita memiliki kesenangan yang sebenarnya baik tapi juga tidak baik, seperti anak suka dengan bermain HP. Padahal HP itu kaitannya dengan dia suka TikTok. Kesukaan TikTok ini kan hampir semua peserta didik semuanya suka, anak-anak suka, bahkan guru pun suka, sampai dilombakan. Kalau dibilang negatif, kenapa dilombakan? Dan itu sebenarnya sangat mengganggu konsentrasi anak untuk menjadikan sesuatu yang disiplin tadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya kita ini, termasuk dari pembicara tadi, upaya kita untuk melepaskan kesukaan yang dilakukan oleh anak-anak itu supaya menjadi anak yang berpotensi. Karena memaksa anak terhadap sesuatu yang disukai itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita juga damai, guru termasuk orang tua, kita juga guru tapi juga orang tua di rumah. Saya sendiri mengatasi masalah itu begitu sulit dan harus dengan kekerasan. Dengan penuh cinta kasih itu juga mungkin sangat, kita bukan orang yang penyabar, hanya latihan bersabar. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan mohon mungkin penjelasan dari pembicara. Mungkin ada teman-teman yang lain mau memberikan masukan, monggo, dan itu adalah masalah kita semuanya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Yanto, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Yanto pertanyaannya. Baik, kembali kita ke awal tadi Bapak Ibu ya. Tadi kan di awal kita ada pertanyaan setuju atau tidak setuju, jawabannya semua setuju. Coba kalau kita telisik lagi pertanyaannya, ini sifatnya memaksa atau tidak? Hukuman dapat mendisiplin. Itu sifatnya memaksa atau tidak hukuman itu? Memaksa kan? Mau tidak mau dia harus melakukan, suruh berdiri ya berdiri. Dia nggak bakal, maksudnya secara keinginan sendiri berdiri di depan, pasti kan secara terpaksa ya. Nah, dengan analogi yang tadi yang ini, bahwa ketika kita menggenggam sesuatu yang berharga, sudah pasti kita akan mempertahankan itu dengan sekuat tenaga ketika ada orang yang mengambil. Nah, anak-anak kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita paksakan, ya ketika tidak kita paksakan, dia nggak bakal mau mengikuti apa yang kita mau. Nah, kembali ke kontrol diri tadi, bahwa yang bisa mengontrol anak adalah diri dia sendiri, bukan guru, bukan orang tua, ataupun bukan orang lain. Jadi diri dia sendiri. Nah, makanya kita harus tanamkan kepada diri anak seperti tadi, membuat aturan-aturan yang memang aturan tersebut mereka yang buat sendiri, mereka yang ajukan. Seperti apa mau mereka, seperti apa keinginan mereka. Mereka mau di rumah itu rumah yang seperti apa, mereka mau di kelas itu kelas yang seperti apa.
biarkan mereka yang membuat sendiri. Nah, kita sebaik dulu di sini Pak, posisinya hanya memfasilitasi. Nah, setelah mereka menyampaikan semuanya, nah baru kita sarikan menjadi tadi keyakinan kelas, menjadi nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas tadi yang menjadi pegangan kita ketika ada permasalahan di kelas ataupun di rumah, itu yang menjadi pegangan kita untuk menyelesaikan masalah melalui tadi segitiga restitusi dengan memvalidasi tindakan, lalu menstabilkan orang tersebut, lalu yang terakhir adalah kembali ke keyakinan kelas tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Pasti makan nanti. Atau ada yang mau bertanya lagi? Menambahkan Pak, boleh? Oh, boleh, Pak Bowo silakan. Luar biasa dulu. Jangan ada cepat. Ya. Punggungnya doang, punggung. Ya, terima kasih Pak Sari. Ada ke kamera. Ya, terima kasih Pak Sari. Saya menambahkan berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya mengajar di swasta itu kurang lebih 23 tahun. Itu mengajar anak untuk disiplin itu seperti hal yang bilang Pak Yato tadi, Pak Yato ya, musuh hukum berdiri. Tapi itu sebenarnya ada baiknya ya, kalau konsisten setiap guru menerapkan gitu. Jadi anak sampai sekarang masih ingat saya ya, malah banyak yang sukses dari saya jadi manajer bank gitu ya. Tidak saya nakal Pak, Bapak Ibu ya, itu karena konsisten semua guru. Jadi kalau hanya saya doang, maaf ya dulu gitu ya. Jadi kalau di sekolah saya itu ada, sekolahnya nggak besar ya, ada 9 guru ya, semua guru dari kepala sekolah saya ya, guru mata pelajaran IPA dan PPKN waktu itu. Jadi pas saya menerapkan itu, kalau memang selama disuruh berdiri depan ya, kalau upacara, nah itu berlangsung terus ya. Semua guru sama tindakannya, tapi kalau semua guru beda-beda ya, jadi anak si A aja enggak, si B enggak, si C enggak. Itu kalau menurut saya itu pengalaman. Dan itu bisa terbukti akhirnya mendisiplinkan anak sampai dia diterima di SMA yang favorit, SMA 2, 78, itu tempat saya dulu ya. Tapi setelah disiplin itu kendor, diterapkan di sekolah saya yang saya tinggalkan, yang muridnya juga berkurang sama keterimaan di SMA negeri juga turun drastis. Jadi sebenarnya disiplin itu penting sekali. Nah, bagaimana kita menerapkannya itu tergantung, mungkin tergantung dari sekolah, karena kan di sekolah mungkin beda-beda karakternya, sifatnya kalau kita bebet bobot bibit bobot bebetnya beda-beda Pak ya. Dan asal usulnya di tingkat ekonominya beda gitu ya. Kalau mungkin tingkat sama mungkin ya, menengah ke atas mungkin lebih mudah, tapi kalau beda-beda apalagi rendah itu memang mungkin beda juga penerapan. Saya pengalaman saya setuju banget sekolah pemain baru. Cuma menurut saya mungkin di sekolah-sekolah tertentu penerapannya memang harus begitu. Ya, barangkali itu aja menurut saya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Bowo. Baik, sedikit menyikapi. Tapi mungkin memang beda karakter antara siswa zaman dulu dengan sekarang. Karakternya jauh berbeda. Makanya kalau kata Kiai dari Dewantara adalah didiklah anak berdasarkan ya, didiklah anak berdasarkan zaman dan kondisi lingkungannya. Nah, untuk zaman sekarang ini yang disebut dengan generasi Z atau generasi strawberry ya. Nah, ini karakternya beda jauh dengan karakter dulu. Dulu kita ditempa dengan kekerasan ya, dengan fisik maupun psikologis. Kita itu menjadi pribadi yang tangguh, kuat. Nah, kalau anak sekarang kita kerasin dikit ya,
Nah itu ditambah dengan orang tua yang apa ya? Yang apa ya? Banyak menuntut. Ya itu. Jadi orang tuanya baperan kalau menurut saya. Jadi apa-apa. Jadi kita agak riskan kalau untuk menerapkan apa namanya seperti itu. Makanya kita harus adanya perubahan paradigma antara paradigma lama dengan paradigma yang baru. Jadi kita mari sama-sama kita tinggalkan bentuk-bentuk hukuman apapun. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang mau menambahkan tambah makanan boleh. Kalau nggak ada, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syari atas materi yang telah diberikan. Untuk di akhir ini saya sudah menulis beberapa rangkuman sedikit ya untuk mengingatkan bahwa tadi yang disampaikan Pak Syari itu adalah tentang budaya positif yang bisa dilakukan melalui pembuatan keyakinan kelas. Dan caranya juga sebelum itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar para peserta didik serta juga posisi kontrol guru. Kalau saya pribadi di kelas saya alhamdulillah udah ada kesepakatan kelas namanya. Mungkin kelas lain juga sudah ada. Cuma tinggal merubah kesepakatan itu dengan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi gitu. Ya. Oke, demikian seluruh rangkaian acara yang rapat kali ini. Semoga materi yang disampaikan ini membawa berkah untuk kita semua dan bisa ya memberikan kemajuan bagi sekolah kita ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir beserta seluruh pengisi acara, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan tingkah laku yang tidak berkenan. Demikian, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.